Nah, Bapak Ibu, di dalam buku ini buku Richard Dawkins tahun 1974 dia menulisnya, judulnya The Selfish Gene. Ya. Beliau mengupas dua istilah. Yang pertama tentang selfish gene, gene yang egois, ya, yang serakah. Dan walaupun tidak termuat di judul buku ini, dia juga mengupas altruistic gene, gene yang altruis. Ternyata kedua-duanya bekerja sama, yang altruis dan yang egoistik atau selfish bekerja sama untuk ketahanan dan keberlangsungan spesies. Nah, jadi jauh sebelum agama ada, pada awal kehidupan 3,5 miliar tahun yang lalu di muka bumi, yang ada itu makhluk-makhluk organisme mikro bersel satu, khususnya yang namanya archaea. Tapi juga ada makhluk-makhluk organisme bersel satu yang hidupnya bukan saja di tempat yang cocok seperti kita, tapi di tempat-tempat yang kadar oksigennya sangat rendah, tempat yang sangat panas, dan tempat yang sangat dingin, dan tempat yang sangat dalam di bawah laut, dan sangat jauh di angkasa. Nah, itu sudah diteliti sifat-sifat masing-masing organisme oleh para ahli, khususnya ketika mau memindai dan menemukan apakah ada kehidupan di luar angkasa, di angkasa luar. Jangan kita berharap kita menemukan makhluk hidup seperti kita di Mars misalnya. Tapi makhluk-makhluk hidup yang tadi saya gambarkan, yang mikroorganisme, tapi hidupnya dalam situasi-situasi yang sangat ekstrim, yang buat yang lain tidak bisa hidup. Nah, itu yang diteliti. Jangan-jangan ada di Mars dan sebagainya, di Jupiter, di Saturnus. Ya. Saturnus itu ada 2 bulan ya, bulan Titan dan bulan Enceladus. Kondisinya sama dengan awal di bumi 3,5 miliar tahun yang lalu. Begitu, yang bisa menghasilkan kehidupan dari yang mikroorganisme sampai yang berkembang 3,5 miliar tahun kemudian sebagai makhluk cerdas. Nah, di situ kita bisa lihat semua organisme berkembang menurut evolusi alam untuk pada akhirnya bertahan hidup. Nah, jin dalam diri setiap organisme yang sangat sederhana pun jin itu sudah ada, DNA sudah ada, molekul DNA memuat 2 dorongan, dorongan altruistik dan dorongan selfish atau egoistik. Ternyata keduanya bekerja sama. Nanti Mas Rio akan memperlihatkannya dari sudut neuroscience bagaimana ya altruisme dan egois, ya, egoism atau egotism atau selfishness itu greed itu bisa kerjasama untuk ketahanan spesies jauh sebelum agama ada. Jadi artinya tanpa agama pun setiap makhluk dari yang mikro sampai yang sangat kompleks tetap punya dorongan genetik untuk bertahan hidup, survive, dengan salah satu prinsipnya yang paling mampu beradaptasi dengan lingkungan, dia yang akan bertahan. Nah, di belakang itu ada mekanisme seleksi alam yang mengatur. Nah, itu semua nanti berkembang masuk ke dalam evolusi yang tidak terpandu, tidak terkontrol, tidak terarah, tidak ada intelligent designernya di dalam belakangnya. Tapi terus berkembang dengan prinsip yang mengaturnya adaptasi terhadap lingkungan baru lewat seleksi alam. Mas Rio nanti akan tinjau 2 tema ini dengan memakai kajian-kajian neuroscience. Nah, tentang spiritualitasnya, neuroscience itu sains tentang neuron di otak kita, ada 10.000 juta, 10 miliar kepala kita itu neuron, sel-sel otak. Nah, ternyata juga agama atau spiritualitas, sebelum ada agama yang kita kenal sekarang, dorongan untuk orang dekat kepada alam juga ada di dalam jin kita. Nah, jin ini bergerak, bekerja, lalu memerintahkan bagian-bagian otak kita untuk menghasilkan saraf-saraf
yang akhirnya bisa memuat perasaan spiritual atau perasaan religius dalam diri kita. Sekalipun misalnya Allah tidak ada, dorongan spiritual itu menjadi bagian dari jin kita. Nah, sekarang tugasnya Mas Ryu untuk membeberkannya, ya. Mas Ulil baru datang, ya. Selamat malam Mas Ulil, ya. Kang Jawa belum juga datang, belum. Ya silakan Mas Ryu, nanti lagi Mas Ulil waktu sesudah Mas Ryu saya akan angkat lagi beberapa hal. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, salam dari Jawa Tengah. Oke, jadi kembali kita berbicara mengenai, saya berusaha menyampaikan serial neuroscience untuk kali ini. Bagaimana sebetulnya judulnya itu adalah spiritualitas dan altruisme. Kalau kita membicarakan spiritualitas dan altruisme itu akan panjang nanti. Jadi mungkin mudah-mudahan Kang Jala nanti berbicara tentang spiritualisme dan saya akan berusaha membeberkan mengenai altruisme. Altruisme sendiri ya seperti yang dikatakan Pak Yohanes Rahmat tadi, bahwa ya memang manusia itu identitas manusia itu ya karena otaknya, bukan karena yang lain-lain. Seseorang itu menjadi seseorang itu karena otaknya. Menjadi Ryu ini karena otaknya, bukan karena yang lain-lain. Hati saya diganti hatinya orang Tiongkok sana. Kalau saya misalkan transplantasi hati, saya pulang gaya bicara saya akan tetap seperti ini. Saya ya tetap seperti ini, gaya ngomong saya, pikiran saya seperti ini. Jantung saya diganti jantungnya babi misalkan, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, saya akan tetap seperti sekarang, atau diganti mesin atau metal juga saya akan tetap seperti saya. Tapi kalau otak saya diganti otaknya kambing, mengembek saya pasti. Itu yang membuat bahwa otak itu adalah identitas manusia, dan semua tindakan atau semua kejadian yang terjadi pada manusia itu dikendalikan oleh otak. Mulai dari berkeringat, bernafas, sampai berbicara dan berpikir, merasakan, itu adalah karena kerja otak. Dan otak itu secara garis besar dipisahkan ada dua hal. Untuk orang itu melakukan sesuatu, berarti dia mengambil keputusan.